Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwulandari, NIM 203220117. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu manajemen kependidikan tenaga pendidik. Yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Apa sih? Perlu kita ketahui apa sih itu manajemen? Manajemen adalah proses pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan para anggota organisasi, penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Variabel yang mempengaruhi keberhasilan organisasi itu organisasi yang baik dan efektif antara lain yaitu pembagian kerja dan hubungan pekerjaan antara unit-unit subsistem atau bagian harus baik dan jelas. Organisasi itu hanya menjadi alat dan wadah yang efektif dalam mencapai tujuan. Tipe organisasi dan strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan unit-unit kerja. Fungsi manajemen. Fungsi manajerial yaitu planning, pasti ini sudah sering disebutkan, yaitu apalagi menurut Terry itu Terry yaitu planning, organizing, directing, controlling. Fungsi operasional, procurement, development, commercialization, integration, maintenance, separation. Sikap kerja. Sikap didefinisikan oleh Robin sebagai pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa yang mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu. Sikap yang harus dimiliki setiap pekerja dalam ilmu manajemen sumber daya manusia. Sebagian besar penelitian difokuskan pada 3 sikap, yaitu kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan keterlibatan kerja. Kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai suatu perasaan positif yang dapat merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Definisi ini mengandung pengertian bahwa kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal. Sebaliknya, seseorang dapat relatif puas dengan suatu aspek dari pekerjaan dan tidak puas dengan salah satu atau beberapa aspek lainnya. Terus yang kedua yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sikap kerja suatu keadaan yang mana individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Yang terakhir yaitu keterlibatan kinerja. Keterlibatan kinerja ini dapat timbul dalam diri pekerja karena keinginan pekerja akan kebutuhan tertentu. Nilai atau karakteristiknya tentu diperoleh dari pekerjaannya, sehingga akan membuat pekerjaannya tersebut lebih terlibat atau malah tidak terlibat pada pekerjaan yang kedua. Keterlibatan kinerja itu timbul sebagai respon terhadap suatu pekerjaan atau situasi tertentu dalam lingkungan kerja. Dalam kinerja juga kita perlu mengetahui perilaku karyawan. Perilaku karyawan, ada beberapa tipe perilaku karyawan ketika dihadapkan dengan situasi tersebut masing-masing. Tipe ini ternyata mempengaruhi perilaku produktivitas karyawan. Yang pertama yaitu job lover, yaitu ciri-ciri karyawan yang tahu seluk-beluk perusahaan. Dia tahu seluk-beluknya dengan baik dan mencintai pekerjaan, selalu menempatkan pekerjaannya sebagai tantangan. Kemudian job door, yaitu bertanggung jawab dengan pekerjaannya sampai tuntas dan selesai.
Kemudian job haters, yaitu ciri-ciri karyawan yang diberi tugas mengeluh. Apapun pekerjaan yang diberi selalu dikeluhkan dan rajin dalam mengkomplain dan mengkritik atas tugas maupun perusahaan. Yang terakhir ini job what, yaitu ciri-ciri karyawan ketika diberikan pekerjaan yang terlintas di pikirannya adalah apa yang harus saya lakukan. Dari mana saya menentukan memulai pekerjaan? Dia masih bingung. Pekerjaan seperti ini biasanya disebabkan karena terpaksa atau karena memang hanya itu suatu pekerjaan yang dapat menerimanya. Kemudian semangat kerja perlu kita kembangkan, yaitu dalam semangat kinerja untuk karyawan, yaitu Halse di sini menyatakan semangat kerja atau semangat moral itu sikap kesediaan perasaan yang memungkinkan seseorang untuk menghasilkan kerja yang baik dan tidak mudah terpengaruh dari luar atau dari orang-orang yang berdasarkan sasaran atau tanggapan yang buruk dari sebuah perusahaan atau tempat kerja. Jadi dapat kita ketahui kesimpulannya yaitu salah satu manfaat utama dari manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah merekrut dan membawa orang yang tepat ke dalam industri atau organisasi mereka dan melatih mereka untuk melakukan pekerjaan yang dengan lebih baik. Mereka mengembangkan deskripsi pekerjaannya yang lebih relevan dengan posisi mereka. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Saya Nurul dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.